ya. Sudah 17 partisipan. Oke, sudah di-record. Teman-teman sudah bergabung berapa? 16 ya. Kurang 4 lagi. Sambil menunggu rekan-rekan, izin saya mulai dulu ya, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, peserta pelatihan dasar kelompok 3 dan 4 angkatan ke-37 yang saya banggakan. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ida Fitri Dianingrum di pembelajaran sinkronus kedua agenda 3. Yang mana agenda 3 adalah mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mewujudkan smart governance. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ya, sehat semuanya ya. Saya harap semuanya sehat. Kalaupun ada yang meriang-meriang dikit ya nanti semoga segera sembuh. Cuacanya sedang tidak menentu ini ya. Kadang Ya. Terus nanti ada Bu Budi. Bu Budi jam 3. sakitnya nyingkir dulu itu ya. Cutinya belakangan, sakitnya jangan dulu ya. Menangkan pekerjaan gitu. Ini jadi penyemangat. Rupanya bertemu dengan teman-teman semuanya ini adalah booster buat saya ya. Ini lihat semangatnya teman-teman semua menular ini sampai ke sini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya. Tentu pertemuan ini tidak akan terjadi tanpa izinnya, begitu ya. Atas perkenannya kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran Latsar. Semoga pembelajaran hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Semoga pembelajaran hari ini terhitung sebagai talabul ilm ya teman-teman ya. Sesungguhnya yang mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengetahuan bukannya teman-teman. Sesungguhnya saya pun di sini pada posisi juga sama-sama mencari ilmu. Nah, di pembelajaran sinkronus pertama kemarin, kita sudah nih membahas tentang manajemen ASN dan smart ASN ya. Masih ingat kan teman-teman? Kita kemarin membedah kasus begitu ya. Masih ingat ya? Tanya jawablah kita ada kasus, kemudian penyebabnya apa, kira-kira kita bisa mengajukan solusi apa, begitu. Dan saya ajak teman-teman untuk mengerjakan tugas. Nah, ada tuh analisis isu ya, kelompok-kelompok. Nanti ada sesi kan. Namun sebelum itu, saya ingin mereview sejenak mengenai pembelajaran di agenda 3. Kita tentu sama-sama ingat peran dan kedudukan kita sebagai ASN itu ada 3. Masih ingat nggak teman-teman itu ya? Ada 3. Masih ingat yang pertama sebagai apa? Pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan publik gitu. Terima kasih Mas Septi. Yang kedua sebagai Pelayan Pelayan publik. publik. pelayan publik. Teman-teman semuanya hebat. Yang ketiga sebagai Pemersatu. Pemersatu. dan pemersatu Serikat bangsa. dan pemersatu bangsa. Keren, senang saya. Senang saya nih teman-teman masih ingat ya pembelajaran yang kemarin itu cantolanya kita ketika pada saat melaksanakan tugas. Nah, kok saya diminta ini ya? Oh oke, memang sih peran saya adalah pelayan publik. Kok saya diminta untuk turut menjaga NKRI? Oh iya, itu fungsi ASN adalah perekator pemersatu bangsa dan sebagainya. Kita berkaca kepada itu. Nah, oke, saya ingin share screen ya di awal ini untuk pembelajaran di sinkronus kedua gitu ya. Pembelajaran di sinkronus kedua, teman-teman, saya ingin mempresentasikan ada hal-hal
yang terkait dengan manajemen ASN. Tentu saja di sini saya ajak teman-teman untuk melihat gitu ya, berdasarkan perkembangan sejarah peradaban manusia gitu ya. Dari revolusi industri pertama munculnya mekanisasi memanfaatkan mesin uap untuk industri, mengantarkan manusia ke peradaban berikutnya di revolusi industri kedua pada saat elektrifikasi, pemanfaatan mesin produksi tenaga listrik dan minyak. Nah, itu terjadi di tahun abad ke-18 dan awal abad ke-19. Revolusi industri yang ketiga, pada saat munculnya otomatisasi, memanfaatkan teknologi mesin dan otomatisasi mesin, itu di akhir 69 atau awal tahun 70-an, kita mengenal teknologi mesin. Ada otomasi mesin begitu. Pabrik berdiri di mana-mana. Orang sekarang bikin baju tidak lagi pakai mesin jahit, tetapi di pabrik. Kemudian membuat kertas tidak lagi menggunakan bubur kayu, dicetak satu persatu, tidak. Semua serba pabrik. Kemudian di revolusi industri keempat, adanya digitalisasi, pemanfaatan mesin gitu ya. Kemudian terintegrasi jaringan internet. Mesin ini nggak jalan sendiri, tidak lagi butuh operator, tetapi dengan cukup jaringan internet bisa dikendalikan dari jarak jauh. Otomasi ini sudah menggunakan kecerdasan buatan dan lain-lain. Empat, empat era ini mengantarkan pola-pola budaya manusia ini ke arah yang berbeda gitu ya. Jadi perubahan itu keniscayaan pasti itu. Pencapaian masyarakat yang sekarang ada di revolusi industri keempat, harapannya masyarakat ini menjadi super smart society atau orang sering istilahkan itu society 5.0 agar memanusiakan manusia dengan teknologi itu ya diiringi dengan yang namanya komitmen mutu. Komitmen mutu bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini tidak hanya ada hasilnya saja, tetapi hasil ini bermutu, berkualitas, berdampak, ada impact-nya, ada outcome-nya, seperti itu teman-teman ya. Maka menjadi PNS itu tugas, fungsi, peran itu berubah seiring waktu. Karena lingkungan kita berubah, karena kebijakan strategis nasional juga berubah, berkembang. Kalau zaman dulu, pasca tahun 45, pegawai itu hanya 137 orang se-Indonesia Raya. Itu namanya Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Lalu setelahnya di tahun 50-an, sebelum Orde Baru itu ada pembentukan kantor urusan pegawai. Disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74, terbentuknya Korpri, itu di tanggal 29 November 71, itu ya. Tetapi diundangkan di tahun 74. Makanya teman-teman ini semuanya nanti kalau setiap tanggal 29 November tuh memperingati hari lahirnya Korpri itu menggunakan kita pakailah ini seragam batik Korpri kita pada bulan November tanggal 29. Undang-undang ini berlanjut di Undang-Undang PNS, namun ada perubahan besar pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 5. Di sana masyarakat kita ya yang awalnya tahunnya pegawai pemerintah itu PNS. Nah, tetapi kemudian di tahun 2014 diubahlah itu menjadi ASN, aparatur sipil negara. Ada ketentuan-ketentuan mengenai ASN ini siapa saja, komponennya apa saja, tiap-tiap komponen juga dijelaskan, perbedaannya apa, persamaannya dijelaskan di Undang-Undang 5 tahun 2014. Namun, undang-undang ini tidak berhenti. Dia berubah lagi di tahun 2023 melalui Undang-Undang 20 gitu ya. Pada saat itu hal yang besar terjadi, penyamaan hak antara PNS dan P3K, sama-sama punya jatah cuti, sama-sama punya jatah pensiun, begitu ya, sama-sama memiliki kesempatan untuk berkarir dan sebagainya. Nah, pada undang-undang ini ada lagi dikotomi PNS pusat dan juga PNS daerah. Perubahannya seiring waktu ya. Kita ingat
Karena perubahan itu ya, ada perubahan kondisi masyarakat, ada perubahan kecenderungan, perubahan kebutuhan, dan lain-lain. Maka mau tidak mau, suka tidak suka kita terus berbenah. Maka di tahun 2023 Undang-Undang 20 itu substansi baru yang muncul adalah 4 hal ini ya. Hak yang sama antara PS dan P3K. Kemudian ada skema single salary, pendapatan tunggal begitu ya. Kemudian ada pengisian jabatan ASN dari TNI Polri. Jadi TNI Polri ini bisa mengisi jabatan-jabatan ASN dari UU nomor 20 itu. Lalu poin keempat adalah penyederhanaan jabatan dan layanan kepegawaian. Nah, tuntutannya ya ini kepada ASN, kepada PNS untuk bertransformasi dalam kondisi adaptif. Sehingga kita harus melek nih, ada perubahan gitu ya. Peraturan itu tidak kaku, terus kemudian tidak apa ya berlaku selamanya, tidak. Tetapi undang-undang pun ini adaptif, selalu berubah. Ada ada 7 hal gitu ya di arah baru perubahan undang-undang ASN. Teman-teman bisa baca ini di UU 20 2023 begitu ya, tentang mobilitas talenta, percepatan pengembangan kompetensi, pengelolaan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan dan sebagainya. Nah, arahannya ya, perubahan kebijakan-kebijakan ini arahannya kemana sih? Arahannya adalah untuk menggeser atau mentransformasikan birokrasi kita yang awalnya itu lambat menjadi lebih agile, lebih lincah, lebih gesit begitu ya. Yang awalnya gayanya tradisional, ada hierarki jabatan, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 harus urut begitu ya. Terus organisasinya top down. Kebijakan dari atas terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi kalau belum ada dispo belum jalan. Surat ini gimana? Semua sudah tahu isi surat itu, tetapi isi suratnya belum didisposisikan, belum ada ininya, belum ada itunya. Lambatlah kita di sini. Nah, perubahan kebijakan ASN ini menjadikan birokrasi ini lebih lincah gitu ya. Ini kan bisa dibayangkan dari segitiga ini top down, ini menjadi lingkaran, menjadi circle, cross fungsional, agile team. Maka di kantor-kantor ini udah mulai nih eselon 4 misalnya dihapus digantikan tim kerja. Harapannya tidak lagi terus struktural, tetapi ada kerjasama lintas batas Japfung, ada kolaborasi, ada organisasi tim kerja. Nah, perubahan-perubahannya ada di situ. Mungkin ini sudah sampai juga di tempat tugas teman-teman gitu ya, atau bahkan mungkin kalau di Kemenak ini pelan-pelan. Karena Kemenak ini unit tugas kita tuh banyak sekali teman-teman. ASN kita juga banyak sekali. Tersebar dari pusat sampai Madrasah Ibtidaiyah, sampai kantor urusan agama, sampai ke Balai Litbang Agama, Balai Diklat, dan lain-lain ya. Nah, harapannya untuk manajemen ASN di Indonesia tahun 2024 ini, 2045 ini dari 2024 langkahnya ke sini. Dari Smart ASN yang ditandai dengan 8 karakter Smart ASN, nasionalisme, networking, hospitality, wawasan global, integrity, profesionalisme, IT, dan bahasa, serta entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, ini yang kita sebut Smart ASN memiliki 8 karakter ini. Nanti melangkah di 2030 kita akan menjadi lebih matang gitu ya, lebih berkembang. Di sana karakter kita gitu ya, ini harus memunculkan di sini namanya adaptif, tech savvy, kemudian juga eco-friendly. Ya, agar teman-teman itu matang secara teknologi, tetapi teman-teman juga mawas terhadap kelestarian lingkungan. Nah, menjadi ASN di tahun 2045, harapannya adalah teman-teman menjadi ASN yang lebih kompetitif. Kompetitif di tingkatan global. Kompetitif ini tidak manusia dengan manusia saja, tapi manusia ini kompetitif juga dengan sistem. Manusia kompetitif dengan mesin. Manusia kompetitif dengan tantangan-tantangan yang muncul yang saat ini tidak terbayangkan. Jadi tugas manusia akan lebih berat pada tahun-tahun itu ya.
Nah, tercapainya manajemen ASN kelas dunia itu yang menjadi arahan dari Sustainable Development Goals, begitu ya, untuk rencana pembangunan jangka panjang 2025 hingga 2045. Maka, gitu ya, nah ini saya skip aja. Maka, jenis jabatan dalam ASN kita perhatikan sekarang sudah makin tertata. Jabatan-jabatan pelaksana yang dulu kan teman-teman kita kalau PNS itu kebanyakan staf, CF, CFU, jabatan fungsional umum. Ini makin menipis, digantikan dengan jabatan-jabatan fungsional tertentu. Ini ada tipe ya, maaf. Jabatan-jabatan fungsional tertentu. Maka Anda ketika menjadi CPNS sudah tuh masuk CPNS jabatan apa? Calon penghulu ahli pertama, calon dosen ahli muda misalnya, calon peranata komputer terampil, calon peranata humas ahli pertama. Itu sebabnya teman-teman masuk di jabatan non-manajerial fungsional. Kata kuncinya di jabatan fungsional ini adalah bekerja berdasarkan keahlian atau keterampilan. Nah, jabatan-jabatan non-manajerial ini harapannya meskipun ini dengan tidak non-manajerial, meskipun bukan sebagai pemimpin, Anda yang memiliki fungsional tertentu, besar kemungkinan akan terlibat menjadi tim kerja atau bahkan ketua tim kerja. Begitu ya, ketua tim kerja yang tadi dalam paparan sebelumnya untuk mewujudkan birokrasi yang agile. Nah, di sana, di sayap sebelah, adalah jabatan-jabatan manajerial bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, gitu ya. Mereka menjabat di jabatan pengawas. Pengawas ini bukan pengawas madrasah, pengawas pekerjaan, bukan. Jabatan pengawas ini yang masuk di dalam rumpunnya itu seperti kasubag, kepala subbagian ya, kepala seksi, begitu. Kalau di kami kepala seksi sudah tidak ada, tetapi di Kemenak masih ada. Kasubdit gitu. Kasubdit juga sudah tidak ada lagi. Kemudian di sini ada di atasnya jabatan administrator. Itu kalau Pak Muhammad Toha, Kepala Balai itu di jabatan administrator. Kepala Kemenak masing-masing jabatan administrator gitu ya. Terus Kabid, kalau di Kanwil itu ada Kabid, ada Kabak, itu kepala bagian masuknya di jabatan administrator. Itu setingkat lebih tinggi dari pengawas. Dan jabatan-jabatan yang lainnya. Pemetaan jabatan manajerial dan non-manajerial di ASN ini bisa diisi baik oleh PNS maupun P3K. P3K yang fungsional tertentu banyak. Ya, P3K yang di pelaksana juga ada. Tapi arahannya yang baru memang di fungsional tertentu. Nah, manajemen ASN ini intisarinya ada di 6P. Prosesnya ya, runut-runutnya itu 6P. Perencanaan gitu ya. Ketika jenengan itu mau direkrut sebagai CPNS, pekerjaan bagian pembina kepegawaian itu sudah panjang. Mereka membuat proses perencanaan kebutuhan pegawai. Jadi tahu ini butuh berapa sih guru di MTSN 1 Kebumen misalnya. Butuh berapa sih pegawai di KUA Kecamatan ABC, itu di perencanaan. Kemudian kalau sudah di perencanaan, berbekal dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, ada namanya perekrutan. Direkrut, berapa orang ini nanti direkrut? Nah, dari sekian orang nanti akan diseleksi. Sesuai AB, Anjab dan ABK. Analisis kebutuhan dan analisis beban kerjanya. Gitu ya. Kalau sudah direkrut, nah, kan dipilih nih, diseleksi. Diangkatlah sekian orang menjadi pegawai, gitu ya. Setelah diangkat lalu diberdayakan, dikembangkan, kompetensinya dinaikkan untuk mendukung produktivitas. Melalui apa? Satu, pelatihan, begitu ya. Pelatihan ini bisa online, bisa offline, bisa klasikal, non-klasikal, bisa non-pelatihan. Misalnya apa? Magang, mengerjakan, project misalnya ya, ada coaching, kemudian apalagi ini ada sit-in dan sebagainya, pengembangan-pengembangan. Yang keempat, kalau seseorang itu sudah diangkat, kapasitasnya sudah dibekali dengan pelatihan dan non-pelatihan, lalu akan dinilai. Kinerjanya itu baikkah?
Burukkah? Memenuhi ekspektasi atau belum? Kalau baik, memenuhi ekspektasi atau di atas ekspektasi pimpinan, perlu ada apresiasi. Akan dinilai. Nah, penilaian ini tentu di akhir tahun pasti. Kalau di Kemenak kita sudah mulai triwulan, itu wajib. Kalau kami di BDK Semarang penilaiannya sudah per bulan. Setelah itu ada proses P, yang kelima adalah promosi. Promosi ini pengembangan karir gitu ya, penyegaran organisasi, naik jabatan, naik jenjang. Yang kemarin WI pertama jadi WI muda, yang kemarin guru muda besok menjadi guru madya. Itu masuk dalam P yang kelima, promosi. Yang kemarin penghulu pertama, ahli pertama, besok penghulu ahli muda, bisa dipromosikan sebagai kepala KUA dan lain-lain. Itu pengembangan karir ya. Sekaligus juga penyegaran organisasi melalui mutasi, melalui rolling jabatan dan sebagainya. Nah, P yang keenam adalah purna bakti. Bagaimana sih nanti ketika pegawai ini sudah memasuki masa purna, umur berapa seseorang itu masuk purna bakti, begitu ya. Kalau JF sesuai jenjang, muda 58, madya 60, utama 65. Yang jabatan manajerial, yang administrator dan pengawas 60, selain itu 65 dan sebagainya. Itu kemudian juga penghargaannya bagaimana, hak-haknya pensiun seperti apa. Nah, intisari manajemen ASN tuh di 6P ini semua ya, teman-teman ya. Jadi nanti masing-masing kita paham, ini buku induk kita. Kalau Anda sebagai PNS, ini buku induk kita di undang-undang ini. Cek, hak kewajiban kita ada di sini, periodisasi penilaian kinerja dan lain-lain ada semuanya. Nah, ini siklus pengembangan kompetensi ya. Ini kita belum masuk ke sini. Nah, yang disebut dengan kompetensi ya, seperti tadi saya sampaikan, yang disebut sebagai kompetensi ASN sesungguhnya mencakup kompetensi satu, kompetensi teknis ini ya. Ini pasti mengetahui sesuatu ya, terampil mengerjakan sesuatu, bersikap atau berperilaku, itu 3 hal yang bisa diamati, diukur dan dikembangkan. Nah, kompetensi teknis ini banyak dilakukan di lembaga-lembaga pelatihan, melalui BIMTEK, melalui workshop, dan sebagainya. Selain itu, ada pengembangan kompetensi sosiokultural. Ini artinya pengembangan pengalaman interaksi dengan masyarakat yang majemuk di Indonesia, gitu ya. Bagaimana sih teman-teman untuk mengelola nilai, moral, emosi gitu ya, untuk mendapatkan hasil kerja sesuai peran fungsi dan jabatan. Ada pengembangan kompetensi manajerial. Meskipun kita bukan pada menduduki jabatan manajerial, wajib kiranya masing-masing kita sebagai jabatan fungsional itu memiliki kompetensi manajerial. Karena ini kaitannya dengan satu, komunikasi, dua, kerjasama, yang ketiga, pelayanan publik. Yang keempat, orientasi hasil. 5, integritas. 6, pengambilan keputusan, mengelola perubahan, sekaligus pengembangan diri dan orang lain. 3 kompetensi ini yang terus-menerus ditingkatkan. Nah, Anda sebagai CPNS ini awal-awal ya membuka ngintip-ngintip dikit. Nanti ketika sudah betul-betul jadi PNS, pengembangan 3 kompetensi ini berimbang, dilakukan secara berimbang. Agar kita menjadi PNS itu enggak stagnan gitu ya, teman-teman ya. Hanya ikut pengembangan kompetensi sekali pada waktu latsar, setelah itu 20 tahun lagi baru ketemu lagi ya, itu jangan sampai. Kita pintu-pintu pengembangan kompetensi itu terbuka lebar. Terbuka sangat lebar. Bahkan lintas kementerian, lintas tusi, lintas lembaga, dan sebagainya ya. Nah, Kementerian Agama ini juga dalam masa mengembangkan namanya Corporate University atau Korpu.
Ini masih dikelola di pusat. Kalau Kemenak kita masih betul-betul top down ya teman-teman ya. Jadi misalnya nih saat ini BDK sudah bersiap untuk mengembangkan corporate university atau Korpu. Namun demikian kami juga melihat bahwa kebijakan itu ada pada tataran pimpinan di pusat sana agar ada arah yang sama dari semua balai diklat keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, namun demikian, nah, teman-teman ini terbuka peluang untuk mengembangkan diri dimanapun. Karena sesungguhnya pembelajaran itu adalah 70-20-10 itu menurut Career Architect Development Planner ya. Kita merujuknya di Michael Lombardo sama Robert Eichinger itu. Di 70% pembelajaran itu berbasis pengalaman atau berdasarkan pengalaman. Nah, mengalami tiap hari itu sesungguhnya teman-teman belajar, begitu ya. Dimagangkan, diperbantukan, dilatihkan untuk melakukan tugas itu belajar melalui pengalaman. 20% adalah belajar sosial namanya. Di sini melalui konseling, community of practice, ngobrol-ngobrol, coaching dengan pimpinan, begitu ya. Pembelajarannya jauh, PJJ, outbound, self-development ini 20%. Sementara pelatihan-pelatihan, kursus, BIMTEK itu hanya 10%. Jadi kalau mengikuti 70-20-10, baiknya gitu ya teman-teman ini kita belajar itu melalui misalnya sharing project, sharing penugasan, data sharing atau secondment atau magang, praktik kerja di mana, benchmarking itu juga penting. Nah, pengembangan diri kita sebagai ASN ini, nah ini rujukannya ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, teman-teman, saya harap setelah ini mulai nih download begitu ya untuk Undang-Undang ASN kita bahwa memang arahannya untuk menjadi ASN itu nanti akan menjadi lebih smart di tahun 2045. Nah, masing-masing kita kalau kembali ke unit tugas kita, kadang-kadang kita mendapati kenyataan yang berbeda nih. Aduh, tempat kerja saya, Bu, ternyata banyak nih pegawai-pegawai yang sudah senior, agak sulit, Bu, diajak berkembang. Itu termasuk tantangannya ya, teman-teman ya. Sementara teman-teman sendiri adalah generasi-generasi baru ini kalau di Kementerian Agama. Generasi-generasi baru nih kelahiran tahun berapa ini? 97, 98, 99, ya ada yang tahun 2000 juga ini. Nah, tahun 2000 keren nih ya, saya sudah kuliah, Anda baru lahir. Ini bukan untuk merasa saya sok tua, bukan. Tetapi ini kenyataan, mengingat tadi kan revolusi industri, perubahan karakter, perubahan masyarakat. Ini artinya adik-adik CPNS ini memiliki karakter yang berbeda dari PNS di era saya, bahkan PNS di era sebelum saya. Bayangkan itu. Bagaimana mempertemukan kebutuhan bersama di antara orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda. Itu tentu tantangan, ya. Pasti ada namanya perbedaan gaya kerja, ada perbedaan kecenderungan begitu ya antara PNS yang sekarang bergabung dengan PNS yang sudah lama bekerja di instansi kita masing-masing. Saya mau cek ini ya, boleh saya share screen. Saya mau cek ini sebenarnya teman-teman itu tipe-tipenya seperti apa sih gitu ya. Saya sudah siapkan nih di Mentimeter, kita sama-sama partisipasi ya. Bisa nanti gabung menggunakan link, bisa bergabung menggunakan kode. Oke, saya akan ketikkan di meeting chat. Boleh bergabung menggunakan link yang ada di meeting chat, boleh bergabung menggunakan kode 27691331. Silahkan. Sudah 8 yang bergabung. Wah, keren. Cepat sekali teman-teman ya. Ini nih.
ASN sekarang nih ya, begitu. Ini bukan soal salah benar ya. Ini bukan kuis. Ini semacam apa bisa dibilang adalah polling. Ini adalah polling. Menurut Anda, ASN profesional itu lebih penting mana? Disiplin hasil atau disiplin waktu? Saya nggak umpetin nih jawabannya. Silahkan, nggak ada masalah. Oh, pilihannya berbeda, tidak masalah. Ini sekali lagi tentang gaya atau sudut pandang, ya. Di awal saya menjadi PNS, saya hanya tahu namanya disiplin itu soal waktu. Begitu ya, teman-teman ya. Disiplin itu soal waktu. Kalau hadir ke kantor, tegakkan disiplinnya ya. Oh, berarti ini mengacu kepada waktu. Tolong teman-teman yang panitia nanti melengkapi laporannya, tingkatkan kedisiplinan Anda dalam pemenuhan laporan. Oh, berarti ini soal waktu penyampaian laporan, begitu. Tetapi seiring waktu berjalan di tahun-tahun 2014, 15 itu saya mengenal yang namanya disiplin hasil. Bahwa kedisiplinan itu ada cara baru dalam memandangnya. Tidak hanya soal waktu, tetapi soal hasil. Contoh misalnya, ada instansi-instansi di mana kehadiran pegawai itu diukur berdasarkan hari ini kamu ngapain begitu. Hari ini apa yang Anda kerjakan? Apa hasilnya? Silahkan diupload, hasilnya ditunjukkan. Pimpinan nanti akan menilai, oh si A hari ini menghasilkan ini, centang, dia hadir. Si B melakukan ini dan ini, centang, dia hadir. Si C hari ini, kok kinerjanya ini saja? Dia membereskan ini, terus kemudian menata dokumen, kinerjanya nggak nampak, gimana ini? Nah, ada yang namanya disiplin hasil. Itu hal yang baru dan mungkin nanti akan teman-teman banyak temukan begitu ya, agar tidak terkejut lagi bahwa arahan disiplin itu tidak hanya tunggal. Namun demikian ada beberapa indikator untuk menyebut seseorang itu disiplin. Yang kemudian pertanyaan berikutnya, gaya kerja yang paling Anda sukai sebagai ASN yang manakah? Apakah gaya terstruktur, jelas sesuai SOP, ataukah fleksibel, kreatif, fokus pada hasil? Teng, 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 silakan dijawab. Ya, udah hampir semua ini ya merespon ya. Ternyata ada 6 yang menjawab gaya kerja yang disukai adalah terstruktur, jelas sesuai SOP ya. Ada 13, sementara ini fleksibel, kreatif, fokus pada hasil. Nah ini artinya di tempat kerja kita paling tidak, saya katakan paling tidak karena mungkin akan muncul gaya kerja yang lain ya. Misalnya apa, Bu? Misalnya gini, fleksibel, kreatif, tetapi tidak fokus pada hasil. Jangan sampai ya. Terstruktur jelas sesuai SOP pasti ya. Ini gaya kerja yang dimana kita itu merasa aman begitu ya. Kalau bekerja itu menggunakan SOP sesuai, SOP itu patuhi betul. Terus kemudian terstruktur sesuai tusi. Ada pula tipe-tipe teman-teman gaya kerjanya itu lebih fleksibel, lebih kreatif begitu ya. Namun tetap fokus pada hasil. Ini oke. Ke next slide. Dalam dunia ASN siapa ini yang harus jadi agen perubahan? Apakah pimpinan ataukah semua ASN termasuk saya?
Luar biasa nih ya. 18 orang meyakini bahwa saya adalah termasuk jadi agen perubahan. Namun demikian memang ada ya keyakinan bahwa yang harus jadi agen perubahan pertama adalah pimpinan dulu. Boleh, nggak masalah. Karena real peran pimpinan di unit tugas itu sangat sentral. Keteladanan mereka adalah menjadi motor penggerak dalam perubahan. Tetapi saya apresiasi kepada semuanya yang yakin bahwa siapapun bisa jadi agen perubahan termasuk di dalamnya saya. Oke, pertanyaan berikutnya. Sudah 19 menjawab, terima kasih yang likes. Ini ya, jadi banyak dari kita, ini tipe-tipe atau gaya kita adalah saya akan mengusulkan perubahan Bu kalau ada aturan-aturan yang tidak relevan gitu ya. Tapi tetap kita menghargai rekan-rekan kita siapapun itu yang merasa bahwa saya akan patuh gitu ya, yang berprinsip tetap patuh meskipun aturan itu tidak relevan, tapi saya tetap patuh pada aturan yang berlaku sebelum ia diubah. Tidak masalah, standpoint-nya berbeda. Ya. Kemudian di pertanyaan berikutnya, menurut Anda profesionalisme ASN lebih terasa kapan ini? Saat memberikan pelayanan terbaik meski harus menyiasati aturan ataukah saat aturan? Grafiknya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini Gen Z banget ini. Tapi ini bersaing ketat antara biru dan kuning ini. Nah, ini gambarannya seperti ini. Teman-teman melihat rasa-rasa profesionalisme ASN itu bergeser seiring waktu. Pertanyaan berikutnya nih, kalau Anda bisa memilih lebih suka bekerja di lingkungan yang mana tipenya? Nah, ini dari sekian jawaban rupanya banyak ya yang menyukai saat diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Namun demikian, ada rekan kita yang menyukai saat bekerja itu penuh arahan dan pengawasan. Ini saya tipe-tipe yang orange nih ya. Kalau saya kerja itu, oh diarahkan, oh ke sini loh gitu ya. Oh jangan ke sana gitu. Diawasi itu kayak rasanya tidak khawatir nanti offset dan sebagainya ya. Tentu saat kita diberikan kepercayaan dan tanggung jawab itu memunculkan pride ya teman-teman. Ada bangga kita. Oh saya dipercaya ini. Nah saat Anda dipercayai, saat diberikan tanggung jawab, dari situlah ada namanya titik tolak untuk melakukan sesuatu semaksimal mungkin begitu ya. Karena memang kita sudah diberikan kepercayaan. Slide berikutnya nih teman-teman, mana yang lebih mencerminkan profesionalisme ASN? Kalau pola-pola ya, teman-teman ini apakah adaptif dan berdampak ataukah patuh dan loyal?
Oke, banyak suara pada bagian adaptif dan berdampak begitu ya. Oke, ini memang anak-anak Gen Z semua ini teman-teman ya. Ini tipe-tipenya sudah mulai ke arah sana. Tetapi tidak semua itu berlaku. Bu, patuh dan loyal itu adalah cerminan betul dari profesionalisme ASN. Boleh gitu ya, kita memandang dari sudut yang berbeda. Ini memang lebih mencerminkan manakah gitu menurut Anda. Oke, di slide berikutnya saya menanyakan, nah, menurut Anda Gen Z ini, ASN Gen Z ini apakah bisa lebih profesional dari generasi sebelumnya? Sejauh ini ya semuanya ya menjawab ya kalau diberi ruang dan pembinaan gitu. Ya saya bisa merasakan harapan dan juga positivisme, optimisme teman-teman ya. Bahwa siapapun kalau diberikan ruang dan pembinaan itu bisa lebih profesional. Saya lanjutkan di pertanyaan berikutnya ini. Nah, untuk membentuk ASN Gen Z yang profesional, apa sih yang paling penting gitu bagi yang teman-teman boleh pilih? Wah, keren ya. Ini ternyata teman-teman 9 orang ya merasa bahwa berpendapat bahwa sistem kerja yang transparan dan modern ini yang akan menjadi penyokong terbentuknya ASN yang profesional. Di sini bersaing dengan poin ketujuh, pentingnya semangat pribadi dan kesadaran nilai ASN. Kemudian ada berimbang antara yang menyatakan bahwa pelatihan berkelanjutan maupun teladan nyata dari pimpinan menyumbangkan hal penting untuk membentuk ASN Gen Z yang profesional. Iya, terima kasih untuk teman-teman ya. Ini, saya ingin tanya nih, jika ASN Gen Z butuh pelatihan, jenis pelatihan apa yang paling penting menurut Anda? Boleh dideskripsikan? Silakan. Iya, kita baca ya pelatihan peningkatan kompetensi. Tentu kompetensi itu kan ada 3 tadi ya teman-teman ya. Manajerial, teknis, sosiokultural. Di sini apalagi responnya? Pelatihan tentang etika kerja ASN. Oke, terima kasih ya tentang etika kerja. Sekali latih langsung praktik. Ini pelatihan apa ya teman-teman ya? Berlatih ngeprint. Sekali dilatih langsung praktik.
latihan membuat sesuatu ya. Ini untuk melatih keterampilan tentu saja yang dibutuhkan. Kompetensi data administrasi yang modern. Oke, baik. Masukan yang berharga. Problem solving ya, ini penting sekali. Salah satunya dilatihkan dalam Latsar ya. Leadership dan soft skill. Aduh, ini soft skill ini hal-hal yang sering muncul akhir-akhir ini untuk membekali pegawai-pegawai ASN dengan skill-skill tambahan gitu ya, semacam public speaking, negosiasi, kemudian cara komunikasi dan sebagainya. Ada lagi di sini pelatihan AI, artificial intelligence. Oke. Pelatihan tentang teknologi yang mana nantinya dapat diterapkan di tempat tugas. Teknologi-teknologi yang applied gitu ya, yang sifatnya sudah langsung bisa bermanfaat. Nah, pelatihan pengembangan karir dan literasi digital untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang makin modern seperti di negara maju, Cina, Jepang, Korea, dan lain-lain. Saya senang teman-teman mendeskripsikan negara maju itu negara di Asia ya. Pelatihan pengembangan karir, iya keren. Komunikasi publik, oke. Karakter dan etika kerja, wah terima kasih. Modernisasi administrasi dan leadership. Penting juga. Pelatihan tentang peningkatan kompetensi teknis dan jabatan. Baik. Pelatihan dasar. Tentu ini kan sudah ya pelatihan dasar. Masa butuh pelatihan dasar lagi? Ini ada yang mengulang nih. Ada yang mau remedi lasarnya ini. Pelatihan untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat, karena masyarakat itu unik, selalu ada tantangan dalam menghadapi masyarakat dengan berbagai latar belakang berbeda-beda. Oke, gitu ya. Tadi ya, masyarakat itu berubah-ubah, tantangannya berbeda-beda, maka optimalisasi layanan itu penting. Pelatihan tentang tata kelola instansi, serta pelatihan tentang tupoksi masing-masing, serta etika kerja. Oke, komplit ini ya. Tupoksi, tata kelola, sama etika. Apalagi ya? 17. Pelatihan komunikasi efektif dan public speaking, serta keterampilan digital dan teknologi. Karena kita kan hidup bersama manusia. Tentu the way we communicate itu penting sekali. Di sini juga keterampilan digital, keterampilan teknologi, ya teman-teman kalau sudah paham kebutuhannya nanti kan paham ya ke arah mana akan menuju. Pelatihan soft skill dan digital skill dan juga teknologi. Oke. Digital skill, cakap digital. Pelatihan yang berkelanjutan, berlanjut terus itu ya, yang sustainable, berdasarkan kebutuhan, maka sering saya katakan kalau akhir pelatihan misalnya, ini hari terakhir pelatihan, penutupan, saya sering sampaikan itu ke peserta, sebenarnya ya, sesungguhnya pelatihan ini tidak pernah berakhir. Pembelajaran tatap muka mungkin berakhir ya, tetapi pelatihannya tidak, akan tetap berlanjut, akan tetap sustain sesuai dengan kebutuhan teman-teman itu sendiri. Pelatihan keterampilan. Nah, keterampilan ini kan tentu banyak sekali, mulai untuk bisa dipetakan ya, teman-teman. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya stop share dulu. Ini tadi saya ngajak teman-teman untuk mulai merancang kira-kira mau butuh apa sebagai ASN. Karena kan tadi di manajemen ASN kita melihat ya, pengembangan talenta itu masuk dalam sistem merit atau meritokrasi. Kita butuh yang namanya mengembangkan karir. Entah itu karir dalam jabatan maupun karir manajerial gitu ya, naik jabatan, menduduki jabatan dan sebagainya. Ataupun naik jenjang dari pertama ke muda, muda ke madya, madya ke utama. Itu teman-teman butuh namanya pengembangan kompetensi. Ini yang bisa saya pesankan. Di sini salah satunya dalam pelatihan ini teman-teman kemarin dibekali dengan penugasan. Tugas LK1 atau membuat learning journal nanti saya sendiri yang cek gitu ya. Saya sendiri yang cek, tidak usah dipaparkan di sini untuk learning journal. Namun demikian untuk
tugas yang ketiga, LK3, analisis isu di tempat tugas kita masing-masing mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Sudahkah disiapkan, teman-teman? Kelompok 3 dulu deh. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 yang bagian manajemen ASN bisa dipresentasikan? Hadir, Bu. Iya, Izin share screen. siap. Sudah terlihat. Udah kelihatan, Oh, Mas? iya. Iya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan terkait tugas kelompok agenda 3, yaitu tentang identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN. Kami dari kelompok 3 yang dari kelompok 3A ya, yang dimana dari kelompok kami dibagi menjadi 2. Kami dari kelompok pertama, kita mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu di tempat kerja kami, yang dimana kami terdiri dari 5 orang. Kebetulan 5 di antara kami, beberapa ada yang di KUA dan juga ada yang di madrasah. Di sini saya akan presentasikan isu pertama, yaitu terkait belum optimalnya digitalisasi arsip pernikahan, wakaf, dan layanan keagamaan di KUA. Pengelolaan arsip di kantor KUA hingga saat ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pemeliharaan dokumen penting seperti arsip pernikahan, wakaf, dan layanan keagamaan lainnya. Selama ini sebagian besar arsip masih berbentuk fisik dan disimpan secara manual, sehingga rentan mengalami kerusakan ataupun hilang atau mungkin sulit ditemukan dan lain sebagainya. Jadi ketika dibutuhkan kembali mungkin kurang optimal dalam pengarsipan beberapa data-data penting yang ada di KUA. Selain itu, pengelolaan arsip yang masih manual juga bisa menimbulkan beban kerja yang lebih, karena memerlukan waktu lebih lama untuk menelusuri, kemudian mencatat, kemudian melaporkan datanya, padahal masyarakat membutuhkan layanan yang cepat, kemudian transparan dan juga akurat. Nah, dengan pengarsipan yang masih bersistem manual ini memberikan efek, yaitu lama lah dalam pelayanannya terhadap masyarakat. Nah, isu ini bukan sekedar masalah teknis penyimpanan dokumen, tapi berkaitan juga dengan tata kelola manajemen ASN. Dalam era birokrasi modern, ASN dituntut untuk adaptif, inovatif, dan mampu menggunakan teknologi informasi sebagai bagian dari tugas pelayanan. Dengan demikian, digitalisasi arsip di KUA menjadi isu penting yang harus segera diselesaikan. Bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih cepat, transparan, akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Itu isu yang kami angkat di tempat kerja di tim kami, yaitu di KUA, yang dimana ada dampak
dan pihak yang terdampak juga. Nah, ketidakoptimalan digitalisasi arsip ini menimbulkan sejumlah dampak. Arsip fisik yang masih dominan membuat data mudah rusak, tercecer, hilang, ataupun lain sebagainya apabila terjadi suatu bencana yang menimpa di KUA tempat kerja tersebut. Masyarakat pengguna layanan seperti calon pengantin, wakif, ahli waris, dan lain sebagainya juga akan merasakan langsung kesulitan ketika membutuhkan dokumen secara cepat. Nah, maka dampaknya adalah kepada pelayanan masyarakat yang kurang optimal. Hingga dibutuhkanlah solusi alternatif untuk menangani isu tersebut. Solusi alternatif yang kami rembuk bersama tim berdasarkan analisis terkait dampak yang ditimbulkan dan kami kaitkan juga dengan prinsip manajemen ASN, maka solusi yang pertama kami menyimpulkan harus adanya percepatan digitalisasi arsip. Nah, di sini pemerintah melalui Kementerian Agama dapat membuat kebijakan nasional yang mewajibkan setiap KUA melakukan digitalisasi arsip pernikahan itu atau wakaf atau layanan yang lain sebagainya yang ada di KUA. Dengan adanya standar yang seragam, kualitas dan keamanan arsip dapat lebih terjaga dan serta mudah diintegrasikan dengan sistem yang terpusat. Jadi harus adanya percepatan digitalisasi arsip yang ada di KUA. Kemudian solusi yang kedua adalah pelatihan ASN di kantor urusan agama. ASN di KUA perlu dibekali keterampilan teknis terkait pengelolaan arsip secara digital, mulai dari proses scanning, penginputan data, hingga penggunaan aplikasi digital arsip tersebut. Nah, ini juga menunjang manajemen ASN untuk semakin berkompeten, semakin lebih baik lagi, semakin berkembang dalam pelayanan kepada masyarakat. Kemudian solusi yang ketiga yaitu penguatan infrastruktur teknologi. Nah, digitalisasi arsip juga membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung. Ya, seperti contoh mungkin scanner, komputer dengan spesifikasi yang memadai, kemudian server penyimpanan, kemudian jaringan internet yang stabil, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi sebuah investasi yang berjangka panjang. Dan untuk menuju kemajuan kantor urusan agama juga dalam pelayanan kepada masyarakat. Kemudian solusi yang selanjutnya adalah adanya kolaborasi dengan pihak eksternal. KUA juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga kearsipan seperti Dinas Komunikasi dan Informatika maupun perusahaan BUMN di bidang teknologi. Kolaborasi ini membantu KUA dalam menyediakan teknologi, aplikasi, hingga standar keamanan data yang lebih profesional. Nah, itu kemudian yang terakhir adalah sosialisasi kepada masyarakat. Nah, masyarakat juga perlu untuk tahu dan memahami tentang manfaat arsip digital. Nah, misalnya kemudahan akses dokumen kapanpun dibutuhkan tanpa harus datang ke KUA. Nah, itu kan mungkin akan menjadi lebih maksimal dalam pelayanan ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh dari daerah mana, dari desa mana harus ke KUA-nya, karena kan banyak desa-desa terpencil yang harus 1 jam, 2 jam mungkin menuju ke KUA. Nah, jika sudah ada digitalisasi arsip, mungkin apabila butuh dokumen atau data bisa diakses melalui digital, entah itu web atau mungkin aplikasi dan lain sebagainya. Itu isu pertama yang kami temui di instansi kami. Kemudian isu yang kedua yaitu masih terbatasnya kemampuan guru ASN dalam mengintegrasikan teknologi digital untuk pembelajaran di madrasah. Ini juga ada isu yang diangkat dari tim kami yang dimana bertugas di madrasah, yang dimana deskripsi isu ini adalah masih terbatasnya kemampuan guru ASN dalam mengintegrasikan teknologi digital untuk pembelajaran di madrasah menjadi salah satu isu strategis dalam dunia pendidikan saat ini. Nah, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan berbagai macam platform pembelajaran secara daring atau secara internet ya maupun hybrid itu juga telah tersedia. Banyak guru yang belum mampu memanfaatkannya secara maksimal. Nah, sedangkan itu sudah menjadi sebuah perkembangan zaman yang dimana bisa dimanfaatkan oleh guru untuk
meningkatkan pembelajaran yang lebih modern atau lebih lebih baik lah, seperti itu. Nah, keterbatasan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pelatihan berkelanjutan kepada para ASN dan juga rendahnya pengetahuan serta kepercayaan diri untuk menggunakan perangkat digital serta keterbatasan sarana dan prasarana di madrasah tertentu. Itu isu yang kedua. Kemudian dampak dari isu tersebut dan juga pihak yang terdampak dari isu yang kedua ini adalah terbatasnya kemampuan guru ASN dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pembelajaran di madrasah. Nah, ini akan membawa dampak langsung pada kualitas proses belajar mengajar. Nah, pembelajaran daring maupun hybrid seringkali belum mampu memberikan pengalaman belajar yang variatif ataupun interaktif dan menyenangkan. Siswa yang sebenarnya sudah terbiasa dengan teknologi digital merasa kurang tertantang ketika guru hanya menggunakan metode konvensional. Guru yang belum menguasai teknologi digital dengan baik sering merasa terbebani ketika diminta mengintegrasikan perangkat dan platform digital ke dalam pembelajaran. Nah, dengan ini Kementerian Agama juga harus untuk turut menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi transformasi digital di lingkungan pendidikan madrasah. Nah, kemudian solusi alternatif dari isu yang kedua ini adalah yang pertama, peningkatan kapasitas digital kepada guru ASN yang dimana menyelenggarakan pelatihan berjenjang tentang literasi digital mulai dari keterampilan dasar, menggunakan aplikasi pembelajaran hingga tingkat lanjut pembuatan konten digital interaktif dan pemanfaatan learning management system. Kemudian solusi yang kedua adalah penguatan komunitas belajar guru, yaitu dengan cara membentuk forum dan komunitas belajar guru ASN di lingkungan madrasah maupun baik tingkat kabupaten, kota, ataupun di berbagai praktek tentang pemanfaatan teknologi pembelajaran. Nah, kemudian solusi yang ketiga yaitu dengan cara optimalisasi pemanfaatan platform dan aplikasi gratis, yang dimana mengarahkan guru untuk menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran gratis yang sudah tersedia seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Kemudian penetapan indikator kinerja dan monitoring, yaitu menyusun indikator kinerja yang terukur, misalnya tingkat partisipasi guru dalam penggunaan aplikasi pembelajaran, jumlah inovasi konten digital yang diproduksi, serta dampaknya terhadap keterlibatan siswa. Nah, ini diperlukan juga monitoring untuk agar terus berkembang secara berkala, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar untuk evaluasi dan pengembangan kompetensi lebih lanjut. Kemudian isu yang terakhir diangkat juga oleh salah satu tim kami, grup A ini, yang dimana isu tersebut adalah ketimpangan distribusi ASN pasca pengangkatan P3K dan juga CPNS. Nah, isu ini berfokus pada ketidakseimbangan jumlah dan penempatan aparatur sipil negara di kantor urusan agama di Kabupaten Kebumen. Jadi di grup kami juga ada yang bertempat tugas di Kebumen dan menemukan salah satu isu belum meratanya distribusi ASN setelah pengangkatan P3K dan juga CPNS. Nah, sejumlah KUA di daerah Kebumen itu mengalami kelebihan jumlah ASN, terutama pada posisi-posisi tertentu seperti di penyuluh agama, operator, dan lain sebagainya. Nah, misalnya mungkin memiliki beberapa orang penyuluh sementara beban kerja di wilayahnya tidak memerlukan sebanyak itu. Nah, kondisi ini membuat tugas tidak terdistribusi secara merata dan menciptakan efisiensi dan tidak menciptakan efisiensi yang merata. Di sisi lain, KUA di wilayah lain, terutama di daerah lain yang memiliki cakupan wilayah luas, malah justru mengalami kekurangan tenaga. Nah, hal ini memaksa 1 atau 2 orang ASN untuk akhirnya merangkap tugas. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang juga menemui salah satu stafnya juga merangkap, ada yang kerja di KUA ini hari ini sampai hari ini, pun hari selanjutnya di KUA yang lain. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian dampak dan pihak yang terdampak dari isu tersebut adalah yang pertama dampak negatifnya, dampak yang pertama tentunya akan dirasakan oleh masyarakat, di mana masyarakat yang berada di wilayah KUA dengan kekurangan SDM akan merasakan dampaknya secara langsung. Pelayanan menjadi lebih lambat, antrian panjang, bimbingan yang diberikan mungkin tidak maksimal, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, ASN yang bekerja di KUA dengan beban kerja berat akan mengalami kelelahan dan penurunan semangat kerja. Nah, sebaliknya jika ASN yang berada di KUA dengan beban kerja yang ringan akan merasa tidak produktif, yang dapat menghambat pengembangan kompetensi mereka. Nah, penumpukan ASN di satu tempat adalah pemborosan sumber daya negara. Dan juga potensi mereka tidak dimanfaatkan secara optimal. Sementara di tempat lain, pekerjaan tidak selesai karena kekurangan personil. Nah, kemudian pihak yang terdampak adalah masyarakat Kebumen terutama yang dimana berada di wilayah KUA yang kekurangan stafnya akan menjadi korban dari pelayanan yang lambat dan juga kurang optimal. Kemudian solusi alternatif dari isu tersebut yang pertama adalah optimalisasi tugas dan fungsi melalui penugasan sementara. Nah, ini solusi berfokus pada redistribusi tugas, bukan redistribusi personel. Jadi pimpinan Kemenak Kebumen atau Kepala KUA dapat menerbitkan surat penugasan sementara atau surat perintah tugas kepada ASN yang berada di unit dengan kelebihan SDM untuk membantu unit yang kekurangan SDM. Nah, model rotasi tugas ASN dari KUA dengan kelebihan personel bisa ditugaskan secara bergantian ke KUA yang membutuhkan. Misalnya seorang penyuluh agama dari KUA yang memiliki kelebihan personel bisa membantu kegiatan penyuluhan di KUA B selama 1 sampai 2 hari dalam seminggu. Nah, mungkin itu solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua adalah dengan peningkatan kompetensi melalui program monitoring silang. Nah, solusi ini memanfaatkan kelebihan SDM di satu unit KUA untuk membantu meningkatkan kompetensi personil di KUA lain. Nah, ini juga sekaligus menjadi solusi jangka panjang untuk membangun kapasitas SDM yang secara keseluruhan. Nah, monitoring jarak jauh yaitu dengan ASN yang memiliki keahlian khusus, misalnya dengan penggunaan aplikasi digital SIMKA, dapat menjadi mentor bagi rekan-rekannya di KUA lain melalui sesi daring atau grup chat. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah solusi juga dengan melakukan monitoring jarak jauh. Itu untuk saling melatih antar staf KUA di satu KUA dengan KUA yang lain. Kemudian solusi yang terakhir adalah dengan penerapan sistem kerja yang fleksibel. Nah, jadi kolaborasi antar KUA dengan kelebihan personil dan KUA yang kekurangan personil bisa menjalin kerjasama dalam hal administrasi dan pelaporan. Misalnya pekerjaan administrasi yang tidak memerlukan kehadiran fisik bisa dibantu oleh staf dari KUA lain secara remote, secara online mungkin seperti itu. Kemudian juga bisa dengan cara optimalisasi teknologi, yaitu menggunakan platform kolaborasi seperti Google Workspace atau mungkin Microsoft Teams untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi tugas antar KUA. Ini dapat memastikan bahwa meskipun lokasi secara realnya atau secara fisiknya berjauhan, tapi pekerjaan juga dapat tetap berjalan dengan lancar. Nah, solusi ini bersifat praktis dan sementara untuk mengatasi ketimpangan SDM tanpa melanggar prosedur mutasi yang berlaku. Dengan inisiatif ini, kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan motivasi kerja ASN juga tidak menurun. Baik, mungkin ini saja dari grup kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haidar. Komplit ya. Ini sore-sore membahagiakan saya. Karena melihat teman-teman ini bisa menayangkan kemampuannya untuk menganalisis sekaligus mengajukan solusi alternatif. Tadi sudah terbaca ya teman-teman ya, bahwa ketika menawarkan solusi alternatif di situ terdapat pemanfaatan media
digital ya, misalnya melalui apa tadi mentoring jarak jauh begitu ya, terus melalui banyak tadi sejak dari awal ya digitalisasi arsip begitu ya. Ini kaitannya dengan media digital. Kemudian sampai yang terakhir tadi kita sama-sama simak bahwa eh, ini adalah kondisi real dan nyata yang ada di tempat tugas kita gitu ya. Kaitannya dengan manajemen ASN, timpangnya beban kerja begitu ya, timpangnya pemetaan gitu, pemetaan yang tidak tepat sehingga mengakibatkan penumpukan SDM di satu tempat sementara di tempat lain kurang. Nah, ini kan harus segera ditindaklanjuti. Tentu teman-teman di sini kapasitas sebagai CPNS eh, tidak sampai kepada langsung action merubah kebijakan, tidak, tapi kita bisa mengusulkan begitu. Namun demikian tadi sudah ada banyak solusi alternatif yang bisa dibuat. Nah, teman-teman, ini nanti di LK5 akan diberikan tugas lanjutan masing-masing ketika membuat persoalan. Cara kita menganalisis ini kan sudah satu melalui penyebab, data fakta, kemudian dampak yang tidak, jika tidak tertangani dampaknya apa, dan pihak-pihak yang terdampak nanti akan diminta mengaitkan dengan agenda 3. Sekaligus ketika menawarkan solusi, kita anjak dari, pasti ingat ini ya, pada saat di agenda 1 teman-teman membuat pemetaan atau analisis menggunakan diagram fishbone. Fishbone analysis ini digunakan untuk melihat penyebabnya. Meskipun di sini tidak diminta menggunakan fishbone, tetapi tadi sama-sama kita cermati pemetaan penyebabnya itu mewakili beberapa kategori. Nah, begitu ya. Saya ingin lihat hasil kerja teman-teman kelompok 4. Selanjutnya ya, teman-teman kelompok 4 yang menangani isu Smart ASN. Silakan. Baik, Ibu, izin share ya, Bu. Iya, Mbak Silva. Apakah sudah terlihat, Ibu? Baru berproses. Oh iya, nih. Ya, sudah nampak, Mbak. Silakan dilanjut. Baik, saya akan mewakili dari kelompok 4 mengenai analisis isu aktual terkait Smart ASN. Jadi, di kelompok kami kebetulan adalah para pendidik di madrasah dan juga di kampus di universitas. Nah, di dalam Smart ASN ini dibagi menjadi 4 pilar, yaitu yang pertama digital safety, yang kedua ada digital culture, kemudian yang ketiga ada digital skill, dan yang keempat ada digital etik. Nah, saya bersama kelompok saya membagi isu-isu tersebut ke dalam masing-masing pilar. Yang pertama adalah digital safety. Salah satu pilar penting dalam mewujudkan Smart ASN adalah digital safety, yaitu kemampuan untuk menjaga keamanan data, informasi, dan identitas digital dalam penggunaan teknologi informasi. Namun pada kenyataannya masih sangat banyak institusi pendidikan yang menghadapi tantangan serius dalam aspek ini. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid UIN Gusdur di Pekalongan. Pada November tahun lalu, akun Instagram resmi FEBI UIN Gusdur dengan jumlah pengikut saat ini 3.590 mengalami serangan peretasan atau yang disebut hacking. Akun dengan username @febi.uingusdur yang sebelumnya berfungsi sebagai kanal resmi penyampaian informasi akademik, publikasi kegiatan fakultas, serta sarana branding digital, tiba-tiba tidak dapat diakses oleh pengelola resmi. Hal ini menunjukkan lemahnya lapisan pengamanan digital, baik dari sisi penggunaan kata sandi, autentikasi ganda atau two-factor authentication, maupun prosedur manajemen akun media sosial. Peretasan akun Instagram resmi FEBI UIN Gusdur membawa dampak terhadap citra institusi dan komunikasi publik. Kehilangan akses akun resmi menurunkan kredibilitas fakultas dalam menyampaikan informasi yang akurat,
serta membuka peluang bagi peretas lain untuk menyebarkan konten negatif atau penipuan yang dapat mencoreng reputasi FEBI dan UIN Gus Dur secara keseluruhan. Selain itu, mahasiswa dan masyarakat yang terbiasa mengandalkan akun tersebut untuk memperoleh informasi akademik dan pengumuman penting menjadi terganggu, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penyebaran informasi yang seharusnya cepat dan tepat sasaran. Kemudian, dampak dari isu tersebut juga menyebabkan hilangnya akun dengan 3.590 pengikut yang membuat strategi branding digital yang telah dibangun bertahun-tahun terhenti. Bahkan berpotensi dimulai kembali dari awal apabila akun tidak berhasil untuk dipulihkan. Dan mengulik lebih jauh lagi, resiko penyalahgunaan data percakapan, arsip konten, maupun identitas digital juga dapat menimbulkan kerugian tambahan baik bagi pihak fakultas maupun para pengikut yang terhubung dengan akun tersebut. Kemudian, masalah yang kedua yakni ada di digital culture. ASN memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi saat ini, ASN memang dituntut untuk bekerja secara efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Hidup seakan tak bisa lepas dari penggunaan teknologi digital lintas generasi, lintas umur, bahkan lintas budaya. Kesadaran akan pentingnya 4 pilar digital sangatlah penting. Salah satunya budaya digital adalah kemampuan diri dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan literasi etika yang diharapkan ialah kemampuan diri dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola digital atau attitude dalam pergaulan setiap harinya. Nah, sayangnya budaya sopan santun dan kesadaran akan etika kesantunan tersebut sudah mulai luntur. Hal ini tidak hanya terjadi pada kita, orang dewasa, dalam penggunaan teknologi digital seperti gadget. Bahkan anak usia sekolah sekalipun seringkali mengabaikan hal-hal penting seperti menjunjung rasa hormat, sopan santun, dan etika dalam bermedia sosial dan berkomunikasi secara daring. Nah, salah satu kegiatan digital kultur yang ada di MTSN 3 Wonogiri yang dibentuk antara wali kelas dengan peserta didik dan wali kelas dengan wali murid. Akibatnya, kurang diperhatikannya pilar digital kultur, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, terdapat siswa yang mengolok-olok siswa lain dengan kata kasar, kurang pantas di dalam chatting group yang dibentuk secara pribadi oleh peserta didik tanpa diketahui oleh wali kelas. Lontaran kata yang tak pantas ini menjadikan siswa yang bersangkutan berkelahi secara fisik di sekolah. Hal ini memicu kemarahan wali murid dari masing-masing siswa. Sangat disayangkan hal ini terjadi pada siswa baru kelas 7F yang seharusnya berada dalam fase saling mengenal satu sama lain setelah acara matsama berakhir di awal tahun pelajaran. Melihat kejadian ini, tentu tim guru, bimbingan konseling menindaklanjuti siswa yang bersangkutan dengan tegas. Hal ini menunjukkan akan pentingnya penanaman pilar digital kultur kepada peserta didik sebagai pengguna aktif teknologi digital seperti gadget dan berbagai platform digital, salah satunya adalah WhatsApp. Nah, rasa saling menghormati, menghargai, sikap santun dalam berbahasa, sikap saling menghargai dan terbuka terhadap pendapat orang lain harus selalu tertanam dalam diri sebagai bentuk penggunaan teknologi digital dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dampak dari tragedi ini tentunya akan merusak hubungan pertemanan karena konflik antar siswa. Suasana kelas menjadi tidak kondusif, berpengaruh pada kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar, dan terbiasa berbicara kasar dan tidak pantas akan membentuk citra negatif untuk pribadi siswa maupun sekolah. Guru sebagai ASN berperan besar dalam meningkatkan kesadaran akan buruknya melontarkan kata kasar dan kurang pantas kepada orang lain, mendorong komunikasi positif
dan santun, meningkatkan pengawasan dan moderasi dalam grup chat siswa. Kemudian pilar yang ketiga adalah digital skill. Salah satu pilar penting dalam mewujudkan Smart ASN adalah penguasaan digital skill, yaitu kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik. Bagi ASN di bidang pendidikan, keterampilan digital menjadi modal utama untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan sesuai dengan tuntutan era transformasi digital. Platform e-learning, aplikasi pembelajaran interaktif, hingga media sosial edukatif kini menjadi sarana yang dapat menunjang proses pembelajaran. Namun, pada kenyataannya, di beberapa madrasah, pemanfaatan teknologi digital tersebut masih belum optimal. Seperti halnya di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kulon Progo. Masih banyak sebagian guru yang mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, sehingga guru lebih sering menggunakan metode konvensional seperti ceramah, dan hanya sebagian kecil saja yang terbiasa membuat konten pembelajaran digital berupa video, animasi, atau modul interaktif. Hal ini sungguh sangat berdampak pada proses pembelajaran, yakni pembelajaran menjadi kurang inovatif, siswa cenderung hanya pasif mendengarkan dan menerima materi. Proses belajar masih dominan dengan metode konvensional sehingga siswa kurang terlatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi digital ini menghambat guru, terutama bagi siswa, untuk beradaptasi terhadap era digital sekarang ini. Hal ini juga akan berdampak pada kesiapan siswa menghadapi dunia kerja dan tantangan abad ke-21 yang menuntut keterampilan digital tinggi. Selain di MAN 3 Kulon Progo, terdapat masalah yang serupa, yaitu di MAN 3 Cilacap. Perkembangan teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para siswa. Hampir semua siswa memiliki gawai dan akses internet yang memadai. Namun, alih-alih dimanfaatkan sebagai sarana belajar, perangkat digital ini lebih sering digunakan untuk hiburan, media sosial, game online, dan tontonan ringan menjadi pilihan utama mereka ketika membuka gawai. Fenomena ini sejalan dengan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2024 yang mencatat bahwa hampir 89,3% pengguna internet di Indonesia berasal dari kelompok usia 13 hingga 18 tahun. Dan sebagian besar memanfaatkannya untuk hiburan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa siswa di MAN 3 Cilacap tidak jauh berbeda dari remaja seusia mereka di berbagai daerah lain. Sayangnya, kecenderungan ini membuat pemanfaatan teknologi digital untuk tujuan pembelajaran belum optimal. Siswa masih jarang menggunakan internet untuk mengakses jurnal, membaca artikel ilmiah, atau mengembangkan keterampilan digital yang mendukung riset. Padahal MAN 3 Cilacap dikenal memiliki berbagai program unggulan seperti Madrasah Riset dan Karya Ilmiah Remaja atau KIR yang seharusnya bisa menjadi wadah untuk mengasah kemampuan literasi digital siswa. Akibatnya banyak potensi akademik dan kreativitas siswa yang belum tergali secara maksimal. Nah, jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya akan dirasakan oleh banyak pihak. Para siswa sendiri beresiko mengalami penurunan prestasi akademik karena lebih banyak menghabiskan waktu di dunia hiburan digital daripada mendalami ilmu pengetahuan. Mereka juga berpotensi kesulitan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan literasi digital yang sangat dibutuhkan di era sekarang. Guru pun akan ikut terdampak karena pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital sering tidak berjalan maksimal. Tugas yang seharusnya mendorong siswa untuk mencari informasi dan meneliti justru sering terbentur pada kebiasaan siswa yang lebih nyaman dengan konten hiburan. Nah, institusi seperti MAN 3 Cilacap juga merasakan dampaknya. Citra sebagai madrasah unggulan di Cilacap bisa menurun apabila siswa tidak mampu menunjukkan keunggulan dalam riset dan pemanfaatan teknologi digital. Program-program unggulan yang telah dirancang dengan baik bisa terhambat hanya karena siswa tidak terbiasa menggunakan gawai mereka untuk kegiatan yang lebih produktif. Dan lebih jauh lagi, orang tua pun akan khawatir melihat fenomena ini karena anaknya terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial atau game, sementara kesiapan mereka menghadapi dunia digital di masa depan masih terlalu rendah. Kemudian yang keempat adalah digital ethic.
Penerapan teknologi AI di lingkungan pendidikan memberi dampak penyalahgunaan teknologi tersebut. Contoh kasus penyalahgunaan AI yang dimaksudkan adalah plagiarisme pada karya tulis. Contoh kasus penyalahgunaan teknologi AI yang pertama adalah terjadi tindak plagiarisme. Selain itu, dalam bidang bahasa, teknologi AI bisa disalahgunakan dengan memakainya melakukan penerjemahan bahasa asing. Hasilnya bisa saja bagus, tapi belum sempurna. Masih ada kesalahan seperti kesalahan pemilihan diksi, hasil terjemahan yang tidak sesuai dengan konteks yang diinginkan. Seperti yang terjadi di Mantiga Boyolali, penyalahgunaan AI di dunia pendidikan bukan terjadi secara alami, melainkan memang ada hal-hal yang menjadi penyebab dari penyalahgunaan tersebut. Di antaranya adalah kurang edukasi mengenai apa sih sebenarnya teknologi AI itu, kemudian etika dalam pemanfaatannya di dunia pendidikan, dan masih banyak hal-hal yang perlu diketahui. Tetapi sungguh sangat disayangkan hal-hal ini masih sangat minim di Mantiga Boyolali. Hal ini yang kemudian menyebabkan adanya penyalahgunaan teknologi AI baik oleh guru maupun siswa. Cara mencegah penyalahgunaan teknologi ini perlu dilakukan edukasi yang serius dan kontinu, sehingga semua akademisi memahami bagaimana menggunakan AI yang baik dan tetap beretika, serta tetap menjaga integritas akademik. Penyebab lain adalah karena kurangnya etika. Penyalahgunaan AI di bidang pendidikan juga bisa disebabkan karena etika yang sangat minim. Etika yang dimaksud di sini adalah kesadaran dan pemahaman untuk memakai AI secara bijak. Rendahnya etika pemakaian AI di bidang pendidikan membuat pengguna hanya fokus untuk meraih manfaat dan keuntungan pribadi saja, sehingga mengabaikan dampak negatif dari pemakaian AI yang berlebihan dan masalah yang mungkin akan ditimbulkan di masa mendatang. Berikut beberapa upaya pencegahan yang bisa dipertimbangkan adalah dengan cara menerapkan budaya presentasi oral, menggunakan tools pendeteksi AI, dan menetapkan regulasi penggunaan AI yang jelas. Baik, Ibu Ida, mungkin itu yang dapat kami presentasikan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop share ya, Ibu. Iya, silahkan di close dulu. Iya, terima kasih Mbak Silva. Oke. Ini panjang dan lebar ya, teman-teman. Ini semuanya berbasis kepada kasus-kasus real yang ada di tempat tugas kita sendiri-sendiri. Tadi sudah sama-sama kita dengar tentang pentingnya pilar-pilar literasi digital ini untuk diimplementasikan. Meskipun kasusnya parsial ada di Boyolali, kemudian di Cilacap, kemudian di UIN Gus Dur, dan sebagainya. Namun ini adalah gambaran itu ya, bahwa cakap digital itu juga penting. Etika digital juga tidak kalah penting, budaya digital perlu untuk didorong, keamanan digital sifatnya sangat-sangat urgen gitu ya. Kita kadang-kadang kalau sudah ada kejadian atau kasus itu baru merasakan betapa pentingnya pengamanan, betapa pentingnya keselamatan dan akun-akun ini untuk dijaga. Nah, di etika bermedia digital tadi sendiri, misalnya ini kan muncul ujaran-ujaran begitu ya, anak-anak kita melalui media WhatsApp menyakiti temannya, kemudian kadang-kadang lupa begitu ya, apa yang ditulis di dunia maya itu nanti berefek di dunia nyata. Kemarin maksudnya cuma bercanda, jangan sampai ada kata-kata bullying yang dibungkus dengan dalih semacam itu. Nah, penting ini kiranya ditanamkan kesadaran sikap untuk menjaga nilai dalam kerangka wawasan kebangsaan, karena nanti kan anak-anak kita inilah yang akan menggantikan kita gitu ya. Generasi-generasi Indonesia ini kan juga baru dipupuk ini saat ini. Nah, oke, tadi dari apa yang disampaikan oleh kelompok 4B ya, bagian Smart ASN, kita sama-sama simak itu ya. Besar harapan saya sebagai Widya Eswara nanti teman-teman ketika melihat isu-isu ini juga sampai pada tahap mempromosikan atau mendorong agar isu ini ada solusinya gitu. Karena real kebutuhan skill
peningkatan skill dalam problem solving itu sangat dibutuhkan gitu ya di masing-masing instansi kita. Sehingga berbasiskan data dan analisa yang kuat, di situ akan dimungkinkan munculnya solusi-solusi yang membidik tepat pada penyebab masalah gitu. Sehingga teman-teman nanti pada saat mengajukan solusi, solusi ini adalah solusi-solusi yang berdasar. Saya ingin share screen di sini. Oke. Baik. Teman-teman di agenda 3 untuk sinkronus kedua ada 2 juga penugasannya ya. Penugasan yang pertama adalah terkait learning journal sama seperti LK1, namun yang dijadikan bahan dalam learning journal adalah pembelajaran hari ini. Saya kira tidak masalah karena itu semacam vlog pendek begitu ya, dan saya yakin teman-teman tidak kesulitan untuk upload. Nah, ini yang mau saya share gitu, penugasan LK5, tugas individu asinkronus kedua hari ini. Untuk penugasan ini bisa dikumpulkan harusnya malam ini, tapi teman-teman bolehlah misalnya nanti dikumpulkan maksimal besok pagi ya. Karena kita untuk sinkronus ketiga, kelompok ini akan dimulai besok pukul 8 pagi gitu. Harapannya nanti pukul 8 kita sudah bisa bungkus dan kita bagi dengan teman. Apa yang dilakukan? Masing-masing teman-teman di sini 20 orang, masing-masing mengidentifikasi 5 isu ya. Mengidentifikasi 5 isu, saya akan kecilkan. 5 isu ini, oke. 5 isu ini nanti tidak usah di dalam konteks ini ya, tidak usah dideskripsikan data, fakta, penyebab, dampaknya. Cukup isu ini keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN-nya ada pada bidang apa, dijelaskan keterkaitannya. Namun, nanti pada saat teman-teman membuat rancangan aktualisasi, selain keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN atau smart ASN, wajib dalam deskripsi isu di rancangan aktualisasi nanti memaparkan fakta, data, penyebabnya, dampak, dan pihak yang terdampak sama seperti yang baru saja dideskripsikan. Tapi untuk LK5 tidak perlu, karena nanti akan membebani teman-teman ya. Tapi teman-teman pasti ketika mengangkat isu ini, pastilah berdasarkan data fakta, begitu ya, ada penyebabnya, kemudian di sini bisa dicari dampaknya, dikira-kira siapa saja yang terdampak, tetapi tidak perlu untuk dideskripsikan dalam penugasan ini. Cukup 5 isu. Untuk kemasan isu kita menggunakan kalimat negatif ya, misalnya apa? Belum optimalnya apa? Belum adanya ini, belum adanya itu, misalnya kurangnya sesuatu di mana gitu ya. Atau belum maksimalnya pemanfaatan titik-titik. Ingat, isu ini bersumber dari tusi kita. 1. Atau yang kedua, bersumber dari tusi organisasi kita atau unit tugas kita. Nah, hati-hati nih, misalnya guru-guru nih, Bu, isu di tempat saya adalah kurangnya minat atau kurangnya motivasi belajar anak dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, tolong pahami, kurangnya minat atau motivasi anak dalam pembelajaran itu bukan isu, karena tidak ada anak ini bukan ASN ya. Anak ini bukan ASN, ini harus menyentuh subjek ASN-nya. Sehingga ketika anak-anak itu mengalami kurang motivasi, demotivasi dalam pembelajaran, itu adalah dampak. Kita cari dengan W, yaitu why, dengan kata tanya, kenapa? Kenapa anak itu kurang motivasi? Apakah ada yang kurang dari saya selaku guru sehingga anak tidak termotivasi? Ataukah ada yang kurang nih dari madrasah saya dalam menyelenggarakan pembelajaran sehingga anak-anak tidak ada minat di pelajaran tertentu? Jadi begitu.
isu ini dikemas dengan menggunakan tusi kita atau tusi organisasi kita atau unit tugas kita. Jadi mohon dipahami ya, untuk isu begitu. Di dalam tabel ini, sumber isu manajemen ASN maupun Smart ASN dideskripsikan di sini keterkaitannya. Nah, seperti tadi, teman-teman. Bagus banget. Waktu kelompok 3A memaparkan keterkaitan dengan manajemen ASN dan kelompok 4B yang mengaitkan dengan Smart ASN. Bagus sekali. Nanti ini dibawa ke ranah individu nih ya. Bisa masing-masing untuk memetakan gitu. Ini yang ada dalam garis miring dan lain-lain ini hanya kalimat bantu ya teman-teman. Jangan dibuat saklek seperti ini, jangan ya. Ini kemudian saya kuning-kuning, jenengan kerjakannya juga kuning, hijau, dan sebagainya. Ini untuk membantu fokus saja. Kemudian, nah ini kan bagian pertama nih. Kalau sudah mendapat 5 isu dan diidentifikasi sumber isu, keterkaitan dengan materi agenda 3 nanti teman-teman adalah 5-5-nya dianalisis APKL. Nah, saya yakin sudah pernah ini di agenda 1 ya. APKL tek dikasih skor gitu ya. Setelah ketemu skornya, ambil 3 terbesar atau tertinggi, analisislah dengan USG. Analisis USG ini untuk melihat urgensi, seriousness, dan growth gitu ya. Nanti akan ketemu skor tertinggi, ini yang akan diangkat menjadi core issue ya. Satu isu yang menduduki skor tertinggi diangkat menjadi core issue. Core issue tersebut dianalisis penyebabnya menggunakan diagram fishbone. Nah, material, apalagi itu? Manpower, material, method, milieu, apalagi? Banyak ya, tapi minimal 4M ini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah memilih isu dan mencari penyebabnya melalui fishbone, nanti teman-teman mengajukan solusi alternatif. Nah, solusi alternatif minimal 3 ya teman-teman. Alternatif pemecahan isu berdasarkan aspek di dalam fishbone. Oh Bu, kalau untuk material gitu ya, mengatasi masalah yang bersumber dari material, solusinya ini Bu. Nah, kalau masalah ini saya cek dari fishbone-nya, manpower-nya, solusinya ini. Kalau dilihat dari milieunya, saya menawarkan solusinya ini. Jadi agar teman-teman memiliki koleksi begitu ya, bahwa tidak ada solusi tunggal. Nah, solusi alternatif ini nanti dipilih satu saja sebagai gagasan pemecahan isu. Dari 3 alternatif, penjenengan pilih satu. Memilih satu ini yang bagaimana? Yang tentu yang sesuai dengan tusi kita, begitu, yang bisa kita lakukan, ranah yang bisa kita kelola. Nah, kelas-kelas kita sendiri, misalnya ada guru, atau misalnya ada penghulu, adalah wilayah tusi kita, begitu ya, sesuai dengan ranah kita, dan sebagainya. Nanti pilih satu. Ini sepertinya jelentreng-jelentreng, tapi saya yakin kok teman-teman gampang. Saya tadi lihat pekerjaan teman-teman untuk tugas kelompok bagus-bagus loh. Saya yakin untuk 1 sampai dengan 5 ini kecil. Nah, yang agak berat adalah di bagian 6. Di matriks kegiatan. Matriks kegiatan ini sifatnya latihan, namun demikian nanti saat teman-teman ingin akan membuat rancangan aktualisasi bersama dengan coach, nanti teman-teman akan menggunakan matriks kegiatan. Meskipun nggak saklek sama seperti ini ya, nggak saklek persis sama seperti ini, karena nanti kalau di di rancangan aktualisasi keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 sudah tidak ada lagi, hanya keterkaitan dengan core values berakhlak. Nah, ingat, tadi kan menyajikan 3 solusi ya, teman-teman. Ambil satu. Solusi alternatif yang diambil satu ini, tuangkan dalam kegiatan. Minimal 5 ya. Sini saya sudah ada nih 1, 2, 3, 4, 5. Minimal 5 ya. Minimal 5 kegiatan.
masing-masing kegiatan ini mewakili runtutnya plan, do, act, evaluate gitu ya. Apa sih itu? Perencanaan, pelaksanaan, begitu kemudian monitoring, evaluasi dalam suatu siklus pelaksanaan kegiatan. Nah, kegiatan satu misalnya mengidentifikasi, kegiatan kedua sudah menyiapkan perangkat, kegiatan 3 dan 4 adalah kegiatan inti, kegiatan 5 adalah evaluasi, ya minimal 5. Syukur-syukur lebih dari 5 agar lebih runtut, tapi nggak masalah, 5 saja. Masing-masing kegiatan, ini ya, kegiatan nanti dibuat namanya tahapan. Tahapan kegiatan tuh pakai kata kerja ya, pakai kata kerja, atau kata kerja aktif, nanti penulis akan melakukan apa? Mengedarkan survei, berkoordinasi dengan mentor, menyusun rencana, menyusun daftar kebutuhan, dan lain-lain. Output ini mengacu kepada bukti dukung yang akan teman-teman dapat dari setiap tahap kegiatan. Sekalian di sini nanti dikaitkan dengan core values ASN berakhlak. Misalnya, berorientasi pelayanan. Dalam melakukan ini penulis sigap di dalam mendampingi kebutuhan dan lain-lain. Akuntabel dalam mengidentifikasi dan menentukan isu, saya penulis akan bersikap transparan, melakukan kegiatan dengan tanggung jawab. Untuk nilai kompeten, penulis akan bersungguh-sungguh mempelajari teknis, mengidentifikasi, menapis, menentukan isu, bla bla bla. Nanti dijelaskan ya. Lalu keterkaitan dengan substansi mata pelatihan agenda 3. Nih, mata pelatihan agenda 3 manajemen ASN dan smart ASN. Untuk kolom terakhir ini saya silang, tidak usah diisi karena ini nanti diisi bersamaan dengan coach ya. Ini di rancangan aktualisasi. Ya, kerja kerasnya ada di matriks kegiatan, di bagian membuat 5 kegiatan minimal, masing-masing kegiatan diturunkan tahapan-tahapannya, masing-masing tahapan menghasilkan output apa saja, keterkaitan core values ASN berakhlak bagaimana, keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 3. Ini tugas yang cukup berbobot, jadi saya sarankan teman-teman untuk bisa mengeksekusi tugas ini terlebih dahulu sore ini gitu ya. Nanti untuk disempurnakan lagi tidak masalah sebab nanti kalau teman-teman di LK5 ini cukup matang ya, cukup matang saya sajikan di sini. Nanti pada saat teman-teman bersama dengan coach habituasi agenda keempat, hari ke-13, 14, 15 sudah ada sangunya sekarang gitu. Jadi bersakit-sakit dahulu ini ya. Ini di sini bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di sini teman-teman repot-repot dulu, besok bisa tinggal finalisasi atau finishing mengikuti arahan dari coach masing-masing. Saya kira untuk file ini nanti bisa saya share di grup karena kalau yang di BLC tidak di grup ya di meeting chat ini karena kalau di BLC kita menggunakan form yang berbeda. Tidak masalah, tetapi saya membuat form ini untuk teman-teman ya, untuk memberi bekal nanti melangkahnya seperti ini loh gitu. Sehingga harapannya nanti teman-teman ketika masuk tahap coaching bisa jauh lebih siap gitu ya. Bisa jauh lebih siap pada tahap coaching. Oke, di LK5. Oke, harus di-close dulu. Saya close dulu. Kemudian saya share screen. Saya share filenya. Open. Send. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Untuk LK5 tugas individu saya share di meeting chat. Nanti bisa di-download ya. Untuk kelompok 3 dan 4. Nggak ada yang ingin bertanya?
Berarti sudah jelas semuanya ya. Tadi kalau saya Ibu, melihat, oh ya, silakan Mbak Kori. ya Bu, izin bertanya. Untuk tugas yang, yang baru saja ya dengan terdengar Bu suaranya? Agak putus-putus. Oh ya, untuk tugas yang baru saja dengan jelaskan itu eh, sampai ke bagian terakhir yang paling berbobot itu nggak Bu ya. Itu untuk pengumpulan terakhirnya kapan ya Bu? Kalau menurut panitia kan malam ini 2359. Tetapi kalau saya nggak masalah, nggak harus malam ini, maksimal besok pagi ya, karena kita kan bertemu pukul 8 gitu ya. Pukul 8 nanti teman-teman siap, karena nanti kan saya acak biasanya, saya pilih nih, saya acak. Jadi nanti harapannya semua siap, sehingga nanti bisa dipresentasikan, begitu ya. Dan saya akan nilai pada saat setelah nanti sinkronus ketiga besok pagi gitu. Jadi karena ini sudah sore, saya berharap teman-teman bisa segera dieksekusi gitu ya untuk nanti malam bisa finalisasi atau bisa memperbaiki gitu. Jadi untuk baik LK4 maupun LK5, baik learning journal maupun matriks kegiatan dari tadi tugas individu ini bisa diselesaikan ya paling nggak malam ini alhamdulillah, kalau tidak bisa besok pagi sebelum jam 8 ya teman-teman ya. Subuh-subuh bolehlah kebut-kebut gitu ya, subuh-subuh kebut-kebut selesaikan, tapi syukur alhamdulillah kalau malam ini udah selesai gitu Mbak Kori. Sudah jelas kah? Baik, terima kasih Bu. Sudah Iya. jelas. Ada pertanyaan lain? Untuk linknya dijadikan satu nggak Bu di LK5 atau sendiri-sendiri? Iya, untuk link dari Learning Journal di LK4, di tugas individu LK4, kalau LK5 itu nanti bentuknya file PDF ya Mas ya. Mm-mm. Karena kan ketikan, nanti Word-nya di PDF-kan saja, biar lebih mudah untuk diakses. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Saiful. Ada pertanyaan lain kah? Ibu, maaf Iya, Mas. menyela. Mau tanya tadi, maaf kurang mendengarkan sedikit. Tadi untuk yang di matriks kegiatan itu kan ada keterkaitan nilai core value ASN berakhlak gitu. Nah, itu tidak harus setuju semuanya atau harus setuju semuanya, Bu? Mohon maaf tadi kurang ini. Tidak. Kurang. Oh iya, Tidak harus setuju Mbak Silva. Iya. Iya. Ya minimal 3 lah ya. Oh iya. Minimal 3. Ini kan karena latihan ya. Besok kalau dengan coachnya, kalau saya biasanya sebagai coach, biasanya saya akan sarankan explore semuanya. Coba kira-kira kita bisa nggak dari seluruh berakhlak itu dikupas dan disajikan di sini. Bahkan kadang satu nilai itu bisa dideskripsikan lebih dari satu. Bisa. Penulis melakukan ini, akuntabel misalnya. Yang kedua, penulis siap untuk mempertanggungjawabkan hasilnya dan sebagainya. Maksudnya bisa dideskripsikan lebih dari satu. Atau bisa diaktualisasikan melalui lebih dari satu kegiatan atau deskripsi. Itu boleh. Ya, tapi saya tidak mau membebani teman-teman, minimal 3 aja ya dari berakhlaknya itu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Mbak Silva. Ada hal lain yang ingin ditanyakan? Cukup banget Ibu. Cukup ya, barangkali sudah cukup ya teman-teman ini segera bisa untuk melaksanakan hal-hal lain, tugas-tugasnya dan sebagainya. Ini sudah pukul 16:23. Baik teman-teman, saya cukupkan untuk pertemuan sinkronus kedua kita hari ini.
sampai bertemu kembali di sinkronus ketiga esok pagi. Insya Allah kita bertemu pagi hari. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lancar, semua tugas-tugas terselesaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita akhiri pertemuan dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Monggo silahkan bisa live Zoom.